Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Sosiologi Perkotaan dan Perencanaan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi dengan tema perkotaan dan transportasi. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk mengenali beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Diof Hafiz. Kemudian ada Evan Augustin, Zainuddin, Siti Aisyah, Fani Wardani, dan Safira Nida. Nah, langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengertian perkotaan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perkotaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama yang bukan pertanian. Perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Kota memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Kemudian memiliki gedung pemerintahan, memiliki gedung perkantoran dan hiburan, memiliki sarana olahraga, memiliki alun-alun, memiliki parkir, kemudian memiliki kompleks hunian untuk masyarakat kelas ekonomi rendah, sedang, dan elit. Berbicara mengenai perkotaan, maka tidak terlepas dari yang namanya transportasi untuk mendukung masyarakat perkotaan dalam melakukan kegiatan. Nah, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, biasanya mereka menggunakan kereta bawah tanah atau subway dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasi mereka. Selanjutnya, sistem transportasi perkotaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perkotaan secara keseluruhan, yang berarti kebijaksanaan transportasi perkotaan tidak dapat lepas dari keterkaitan dengan kebijaksanaan lain yang menyangkut pengaturan dan penataan perkotaan. Transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang erat. Pada satu sisi, transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi, suatu daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. Pada sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, meningkat timbul masalah transportasi, yaitu terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya, terjadi kemacetan di wilayah Kota Tanjung Pinang seperti di Jalan Basuki Rahmat di jam-jam tertentu dan juga di tepi laut. Dengan kemacetan yang sering terjadi di Kota Tanjung Pinang, pemerintah akhirnya membangun flyover yang dibangun di Jalan Basuki Rahmat untuk mengurangi kemacetan tersebut. Klasifikasi transportasi. Klasifikasi transportasi dapat ditinjau dari 4 unsur transportasi, yaitu jalan, alat angkut, tenaga penggerak, dan terminal. 1. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan jalan udara. Tanpa ada jalan, tidak mungkin disediakan jasa transportasi bagi penggunanya. 2. Alat angkutan merupakan unsur transportasi yang paling penting. Misalnya alat angkutan jalan darat, yaitu gerobak, sepeda motor, mobil, bus, truk, kereta api, dan lain-lain. Ketiga, tenaga penggerak, yaitu tenaga atau energi yang digunakan untuk menggerakkan alat angkutan tersebut. Misalnya, tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga diesel, dan tenaga listrik. 4. Terminal. Terlebih lagi untuk terminal yang dibuat seperti stasiun kereta api, stasiun bus, bandara udara, dan pelabuhan. Selanjutnya, transportasi dapat diklasifikasikan dari sudut jalan atau permukaan jalan yang digunakan. Yang pertama, transportasi darat dapat berupa motor, mobil, bus, dan kereta api.
Dan yang kedua, transportasi laut seperti kapal, sampan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, transportasi udara ialah pesawat, helikopter, dan berbagai transportasi udara lainnya. Manfaat transportasi. Yang pertama, adapun manfaat transportasi dari segi ekonomi, dan yang kedua, manfaat sosial. Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya yang pertama, pelayanan untuk perseorangan atau kelompok, yaitu dengan adanya transportasi ini akan memberikan jasa bagi para masyarakat yang menggunakannya. Dan yang kedua, pertukaran atau penyampaian informasi. Yang ketiga, perjalanan untuk bersantai. Yang keempat, memendekkan jarak. Yang kelima, memencarkan penduduk. Manfaat politis. Pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan yang semakin kuat dan meniadakan isolasi. Pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan merata pada setiap bagian wilayah suatu negara. Keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri yang tidak dikehendaki mungkin sekali bergantung pada pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilitas segala daya. Sistem pengangkutan yang mungkin efisien memungkinkan negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya mengenai manfaat kewilayahan. Selain dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, dan pedalaman, keberhasilan pembangunan pada sektor transportasi dapat memenuhi perkembangan wilayah. Seiring dengan meningkatnya jumlah habitat dan semakin majunya peradaban komunitas manusia. Selanjutnya, wilayah-wilayah pusat kegiatannya mengekspansi ke pinggir wilayah, sedangkan kawasan-kawasan terisolir semakin berkurang dan jarak antar kota semakin pendek dalam hal waktu. Selain itu, kuantitas dan kualitas baik perkota besar maupun perkotaan kecil tumbuh, yaitu kota kecil ditumbuh kembangkan, sementara kota besar semakin berkembang sehingga area perkotaan semakin meluas. Dan yang terakhir, manfaat ekonomi. Menurut Ihsantono, berpendapat kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga menimbulkan adanya transaksi. Contohnya seperti seorang supir taksi memberikan jasa berupa pengantaran kepada para konsumen yang ingin pergi menggunakan jasa taksinya. Ketika sudah sampai dengan tujuan yang diinginkan konsumen tersebut memberikan bayaran ganti dengan berupa uang, sehingga hal tersebut diberikan kepada supir tersebut dan diumpamakan seperti transaksi. Baik, demikian penjelasan singkat dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduhai sayang merangkai